Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Ibrahim dengan NIM 105-18069, berasal dari Institut Teknologi Bandung dengan jurusan kimia, akan menjelaskan mengenai penentuan faktor struktur agar didapatkan systematical absence-nya untuk material period atau FeS2 menggunakan COD atau kristalografi open database. Di sini kita akan mendapatkan chief-nya gitu ya. Kita pilih yang sesuai, yaitu FeS2 untuk period yang kita pilih gitu. Lalu setelah di-download akan kita buka gitu ya file chief-nya. Di sini terdapat keterangan-keterangan yang bermanfaat untuk analisis selanjutnya. Di sini yang penting itu nih, simetri table number-nya itu 58, sehingga nanti pada di bagian ini kita bisa search di 58 untuk mendapatkan week of positions. Nah, setelah didapatkan 58 untuk week of positionnya, nah di sini kita bisa mengetahui gitu ya beberapa informasi. Yang pertama adalah untuk period ini terdapat inversi. Jadi di sini ada X, Y, Z gitu ya. Lalu ada min X, min Y, dan min Z. Nah, ini berarti ada inversi gitu ya untuk period. Lalu di sini untuk baris yang ini nih kosong. Nah, ini tuh menandakan bahwa period ini tuh tidak terdapat adanya centering. Jadi nanti untuk perhitungan di Excel-nya itu mungkin agak lebih gampang gitu ya. Nah, lanjut kita langsung ke Excel-nya gitu ya. Nah, di sini untuk di Excel-nya itu di sini ada posisi-posisi gitu ya, P1, P2, P3 sampai P8. Nah, ini tuh berdasarkan week of position-nya ini. Yang ini kan ada 8 koordinat gitu ya. Nah, ini kita sesuaikan. Untuk yang pertama itu X, Y, Z, berarti X, Y, Z-nya ini gitu ya. Nah, untuk koordinatnya ini tuh kita sembarang gitu ya. Untuk S-nya itu 0,1. Untuk dalam pengerjaan ini itu 0,1, 0,2, dan 0,3 gitu. Jadi di sini X, Y, Z ya 0,1, 0,2, 0,3. Nah, untuk P2-nya itu kita lihat lagi di week of position, ini tuh min X, min Y, Z gitu ya. Nah, ini berarti min 1, min 0,2, dan 0,3 gitu ya. Dan Z gitu. Nah, lalu seterusnya gitu ya. Sama gitu. Dengan pola yang sama sampai bawah gitu ya. Nah, nanti di sini kita yang kolom berikutnya gitu ya. Ini itu untuk HKL 1 gitu. Kan kita memilihnya 001. Nah, ini tuh dari mana? Ini itu berasal dari ini. Dari reflection condition-nya. Jadi di sini untuk reflection condition itu yang 00L itu akan muncul sinyal atau Fs-nya tidak bernilai 0 saat L-nya itu sama dengan 2N. Nah, maka kita memilih agar kita mendapatkan systematical absence gitu ya. Kita milih L-nya ini tuh yang melanggar gitu. Jadi L-nya tuh sama dengan 1. Jadi di sini kita memilihnya L-nya itu sama dengan 1001 gitu. Jadi di sini tuh 0,1 dikali 0 sama dengan 0, lalu 0,2 dikali 0 sama dengan 0 gitu ya. Lalu 0,3 dikali 1 gitu. Jadi sama dengan 0,3. Nah, ini selanjutnya untuk kolom selanjutnya yang ini itu untuk menghitung dalam kurung cos-nya. Jadi 2pi L kan. Nah, ini makanya 2 dikali pi dikali ini akan didapatkan nilai seperti ini. Lalu kita coskan gitu ya, nilai dalam kurungnya akan menghasilkan nilai 0. Nah, ini terbukti gitu ya untuk systematical absence-nya ini tuh dimana saat L-nya ini tuh melanggar dari reflection condition atau L-nya itu tidak sama dengan 2N, itu akan bernilai 0 untuk Fs-nya. Ya, seperti itu. Lalu kita di sini analisis gitu ya untuk strukturnya. Di sini didapatkan struktur FeS2 ini tuh dilambangkan seperti ini. Jadi untuk Fe-nya itu warnanya keemasan gitu ya, dan S-nya ini tuh berwarna kuning. Nah, di sini itu penyajiannya itu lebih lengkap daripada yang di JSMOL atau yang di COD-nya itu. Nah, ini lebih lengkap gitu ya, karena yang di JSMOL itu tuh memanfaatkan komponen-komponen simetri gitu ya. Jadi akan menampilkan atom-atom yang lebih sedikit. Nah, ini kan atomnya lebih lengkap gitu ya saat kita menggunakan Vesta. Seperti itu. Jadi di sini kita juga bisa menganalisis mengenai jaraknya itu dalam satuan angstrom.
Nah, mungkin seperti itu dari saya, Ihsan Ibrahim. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rika Febrianti dalam analisis refinement data XRD-nya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Febrianti dengan NIM 18130210017. Saya dari program studi pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha, yang dimana saya sebagai penyaji kedua akan memaparkan mengenai analisis data XRD dengan aplikasi Maud. Pada aplikasi ini, kita bisa mendapatkan suatu grafik yang mana grafik ini disebut dengan grafik diffractogram. Nah, pada aplikasi Maud ini juga kita membutuhkan dua file. Yang pertama berupa data yang kita analisis XRD dan berupa data chief yang sudah kita tentukan. Nah, langsung saja ke aplikasi Maud-nya. Yang pertama kita klik file, kemudian klik load data file. Selanjutnya kita pilih file yang akan digunakan. Kita klik open. Nah, di sini sudah tertera di mana grafiknya itu hitam. Di mana grafik hitam itu menandakan dari adanya grafik yang menjelaskan grafik XRD-nya. Nah, selanjutnya kita klik passes, kemudian kita klik load on object from chief-nya. Kita klik iron sulfide-nya, pirate-nya, kita klik choose. Nah, setelah itu kita lanjut klik compute spectra. Nah, di sini sudah tertera di mana ada grafik hitam dan grafik merah. Di mana pada grafik merah ini nanti akan menandakan dari timah dioksidanya. Sedangkan grafik hitam ini grafik yang menandakan dari adanya grafik yang menjelaskan data grafik XRD-nya. Nah, untuk yang pertama kita melakukan analisis ke tahap yang pertama, yaitu kita klik analysis, kemudian klik wizard, klik background and scale parameters, klik go. Nah, di sini sudah terjadi perubahan yang tadinya grafik yang merah ini datar, sekarang sudah meningkat. Nah, selanjutnya tahap yang kedua, klik analisis, wizard, klik kristal struktur analisisnya, kita klik go. Nah, pada tahap yang kedua, penganalisisnya juga untuk data grafik yang merah ini juga berubah semakin meningkat dibandingkan yang tadi. Kemudian karena di sini kita mencari data konvergennya, karena di sini belum datanya itu konvergen, kita klik yang bertanda palu ini, yaitu launch parameter refinement, agar datanya itu konvergen. Jadi kita klik sampai dia konvergen. Dan sampai grafik merahnya itu mendekati seperti grafik hitamnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwasannya grafik yang tadinya masih datar sekarang sudah
hampir sama dengan grafik hitam. Selanjutnya kita tetap melakukan refinement sampai data analisis hasilnya itu konvergen. Nah, jadi di sini saya sudah mendapatkan nilai data analisisnya yaitu convergent research. Jadi ketika nilainya itu convergent untuk refinement-nya, maka data yang sudah dilakukan atau analisis yang sudah dilakukan sudah cukup berhasil. Kemudian setelah mendapatkan data convergent-nya, kita akan menganalisis perbedaan antara nilai atau data hasil analisis convergent-nya dengan faktor strukturnya. Mungkin itu saja, terima kasih.